Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak kita iseng menulis daftar-daftar penyebab kematian? Perang, senjata, kecelakaan, kelaparan, dan yang lain-lainnya. Namun, apakah jika sebab-sebab itu kita singkirkan, kita akan selamat dari kematian? Tidak. Sebab kematian selalu dekat dengan kehidupan kita. Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musnaf, begitu juga Ahmad di dalam Az-Zuhud, serta dalam kitab-kitab tafsir menukilkan satu kisah yang sangat populer. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sedang duduk bersama para menterinya, datang malaikat maut dalam wujud seorang laki-laki dan berbicara kepada Nabi Sulaiman. Sambil berbicara itu, malaikat itu selalu memandang kepada salah seorang menteri Nabi Sulaiman. Ketika laki-laki itu keluar, sang menteri bertanya kepada Sulaiman, siapa gerangan tamu yang barusan datang? Nabi Sulaiman berkata, itu adalah malakul maut, itu adalah malaikat pencabut nyawa. Maka semakin takutlah sang menteri dan meminta Nabi Sulaiman untuk memerintahkan angin membawanya ke negeri yang sangat jauh, yaitu India. Setelah zuhur, malaikat maut itu kembali datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, apa yang kau lakukan tadi sehingga membuat takut menteriku? Malaikat itu menjawab, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya setelah zuhur di India. Namun aku melihatnya tadi waktu duha masih berada di sini. Itu yang membuatku heran. Lalu apa yang kau lakukan? Kata Nabi Sulaiman. Malaikat itu berkata, aku tetap ke India. Dan ternyata dia sudah menungguku di sana. Memang, dimanapun kita berada, tidak bisa lari. Betapa dekatnya kita dengan kematian. Pada masa pandemi seperti saat ini, kematian semakin terasa dekat dengan kehidupan kita. Di Jakarta saja setiap hari ada 30 lebih kuburan yang digali di atas protap COVID-19. Betapa dekatnya kematian dengan kehidupan kita. Iya, di masa pandemi ini, tanpa kita sadari, kematian seolah tengah didekatkan dan diperlihatkan dengan jelas di depan mata kita. Wabah COVID-19 memaksa kita menyaksikan satu persatu orang-orang yang kita kenal dan cintai berguguran menghadapi keganasannya. Rekan sekerja, teman, tetangga, kerabat, bahkan keluarga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini jelas menerangkan, tak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang hidup kekal di dunia. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya kelak atas kehidupan di dunia. Dalam suatu riwayat, Ibnu Umar berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siap atau tidak, kematian akan tetap datang. Hiduplah di atas keimanan agar nanti Allah wafatkan kita di atas keimanan pula. Bagaimana kita hidup akan mencerminkan bagaimana kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-16 Hijriah ketika kaum muslimin dapat menaklukkan Baitul Maqdis, Raja Sofronius mensyaratkan pemimpin tertinggi kaum muslimin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab sendiri yang menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis. Ketika Umar datang, ditunggu para sahabat dan pasukan kaum muslimin. Betapa terkejutnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah karena Umar datang dengan pakaian yang sangat sederhana. Bahkan ada beberapa tambalan di bagian bajunya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata, laqad sana'ta sani'atan 'azimah ya Amirul Mukminin. Engkau telah membuat perkara ini ya Amirul Mukminin. Kami cuma ingin engkau dihormati. Lihat bagaimana orang-orang Romawi dengan pakaian yang sangat mewah. Sementara engkau datang seperti itu. Aku cuma ingin mereka menghormatimu. Umar menggeleng dan berkata, seandainya bukan Abu Ubaidah yang berkata begini,
Lalu Umar menyebutkan satu kalimat yang sangat fenomenal. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma btaghaina al-'izzata min ghairihi adzallanallah. Kita ini kaum yang Allah muliakan karena keislaman kita. Jika kita mencari kemuliaan di luar itu, Allah akan menghinakan kita. Satu prinsip kehidupan yang sangat kuat dari Umar bin Khattab. Bagaimana menjadikan keimanan dan keyakinan lebih penting dari apapun dalam kehidupan. Lihat bagaimana akhir kisah kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 23 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ketika Umar bin Khattab sedang memimpin salat subuh, seseorang bernama Abu Lu'lu' Fairuz al-Majusi pura-pura menjadi jamaah salat dan menikam Umar dalam keadaan salat. Allah memilih kematian yang luar biasa bagi Umar. Dibunuh di Masjid Nabawi, di Raudhah, bagian dari surga, dalam keadaan suci berwudu dan keadaan paling dekat dengan Allah karena sedang melaksanakan salat. Bagaimana kita hidup adalah cermin bagaimana Allah memilih bagaimana cara kita wafat. Yang penting adalah memikirkan apa yang kita bawa ketika hidup dan apa yang kita tinggalkan ketika mati. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguh kami menghidupkan kalian setelah mati. Kami mencatat apa-apa yang telah kalian kerjakan semasa hidup dan apa-apa bekas-bekas yang kalian tinggalkan. Ini berarti ada dua jenis persiapan untuk menghadapi kematian. Yang pertama adalah fokus kepada amal baik, apa yang bisa kita kerjakan semasa kita masih diberi waktu dalam kehidupan ini. Dan ada amalan-amalan yang terus bekerja menjadi mesin pahala bagi kita setelah kita wafat nanti. Itulah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, atau wakaf-wakaf yang kita tinggalkan semasa kita hidup, yang akan terus bekerja menjadi mesin pahala walaupun jasad kita telah terbaring di dalam kubur. Sahabat hikmah, sebelum mengupas lebih jauh tentang kehidupan dan kematian, kita uji dulu yuk pengetahuan sahabat-sahabat hikmah sejauh mana kita mengenal malaikat yang erat kaitannya dengan hidup dan matinya manusia. Israel bukan mas? Israel. Siapa? Israel. 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 Malaikat Israel. Munkar Nakir. Rokib Atid. Siapa? Rokib dan Atid. Rokib Atid. Kayaknya namanya agak serem sih. Tapi kok lupa ya mas? Malik. Bukan laki Rokib Atid. Malik. Malaikat Malik. Malik. Sahabat hikmah, bagi masyarakat yang sudah divonis positif COVID pun tak kalah frustasi. Rasa bersalah menulari kerabat dan keluarga, hilangnya dukungan sosial, juga muncul perasaan terkucilkan, membuat sejumlah penderita tak bisa berpikir jernih. Beberapa orang pasien positif COVID-19 di sejumlah daerah justru memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Hari-hari ini makin banyak saja kasus bunuh diri. Sebab paling utama seorang melakukan bunuh diri karena tidak beriman kepada hari akhirat. Dia mengira bahwa kematian akan mengakhiri seluruh persoalannya. Ada dua akibat fatal kalau kita tidak beriman kepada hari akhirat. Yang pertama, seseorang ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia, dia akan merasa bahwa dia harus mempertahankan itu. Karena dia merasa kehidupan ini akan abadi selamanya. Dampak kedua, ketika ditimpa oleh kesusahan, dia merasa sangat menderita. Karena beranggapan ini tidak akan berakhir dalam kehidupannya. Sebab kedua orang bunuh diri adalah putus asa. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hadir dalam kehidupannya. Demi Allah, dia tidak akan pernah salah alamat ketika mengirim ujian. Allah mengukur segala sesuatu dengan sangat cermat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini pesan Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya.
Bahkan setiap kesusahan-kesusahan dalam hidup ini selalu ada hikmah yang luar biasa di baliknya. Sebab ketiga, orang bunuh diri adalah stres. Karena dia merasa harus menanggung seluruh masalah kehidupan ini. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada saatnya Allah memberitahumu bahwa pundakmu terlalu lemah untuk memikul segala sesuatu. Saat itu adalah saat yang paling indah untuk bersujud, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman spiritual paling dalam yang pernah dirasakan oleh seorang manusia ketika dia sampai kepada satu kesadaran bahwa dia tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hikmah, setiap orang memiliki cara tertentu untuk menghadapi kematian. Dalam berbagai berita kita lihat, banyak orang mati seperti kebiasaannya yang dilakukan semasa hidup. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sesungguhnya manusia akan meninggal dunia sebagaimana kebiasaan dia ketika masih hidup. Dan akan dibangkitkan dalam kondisi ketika dia meninggal dunia. Ada yang ketika sujud lalu mati. Ada yang terbunuh ketika bertugas di masjid, atau bahkan yang mati ketika melakukan perbuatan maksiat. Nauzubillahi min zalik. Kita tentu tak ingin mati dalam kondisi yang tidak baik atau su'ul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk selalu mengingat mati, agar kita bisa menghadapi kematian dengan husnul khotimah atau mati dengan cara yang baik. Ibnu Katsir rahimahullah memberi petunjuk. Jika dosa, maksiat, dan syahwat adalah sebab yang bisa menggelincirkan manusia saat kematiannya. Ditambah lagi dengan godaan setan. Jika maksiat dan godaan setan terkumpul, ditambah dengan lemahnya iman, maka mudah sekali manusia akan berada di dalam su'ul khotimah atau akhir hidup yang buruk. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengingat mati dan menghadapi kematian agar bisa berakhir dengan baik. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu perjalanan sahabat hikmah yang satu ini. Luar biasa sekali kita dapat kesempatan kumpul pada hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Jody. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita harus wabarakatuh. tetap jaga jarak ini, mematuhi pemerintah melalui protokol kesehatan tentu saja. Kita ingin berbagi pengalaman ke penonton hikmah. Bagaimana sih pengalaman yang pernah dirasakan oleh Bang Jody? Karena kita baca ya berita tentang sakitnya Bang Jody dulu sampai ada yang diisukan meninggal dunia loh ya. Gimana? Apa cerita pengalamannya dan yang dapat kita ambil petik hikmah dari situ Bang Jody? Afwan Sat ya. Jadi tahun 2016 saya kena serangan jantung. Masya Allah. Ya, terus tahun saya mencari kenapa ini kenapa itu sama Allah dan sempat seuzon juga sama Allah. Terus saya ketemu dokter di Harapan Kita, saya dibawa ke sana diperiksa dan harus pasang ring. Nggak lama setelah itu 2017 saya pasang ring kalau nggak salah bulan Maret. Iya. Terus 1 bulan kemudian pertama Maret 1 ring. 1 bulan setengah pasang ring langsung 2, pasang lagi 1 bulan setengah lagi pasang balon jantung 2. Jadi sudah 3 ring 2 balon jantung. Sekarang di dalam ini ada 3 ring 2 balon. 3 ring 2 balon jantung. Jadi alhamdulillah dengan kejadian itu hikmahnya banyak sekali yang saya dapat, yang saya petik bahwa saya mencoba untuk menjadi pemulung, Zat. Memulungin amal dulu sehingga ketika saya menghadap, saya ada secuil amal yang bisa saya laporkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya saya tiap hari saya memikirkan hari ini saya hari terakhir, hari ini saya terakhir. Bagaimana saya berbuat baik untuk umat, saya berbuat baik untuk segala macam gitu loh. Jadi ujian sakit itu menjadi titik balik. Titik balik, insya Allah. Bang Jody memandang kehidupan kayaknya. Insya Allah, gitu. ya, insya Allah. Bagaimana perasaan Bang Jody? Artinya memandang kematian pada saat ini dengan sebelum itu. Oh, kalau memandang itu saya rasa kalau dulu ketika misalkan kita takjiah ya, kita biasa aja gitu loh. Nah, jadi kalau sekarang nggak usah saya takjiah. Ketika saya jamaah, saya memandang ada ada mimbar segala. Oh, nanti saya di situ. Ya Allah. Nanti siapa yang sholatin di depan kepala saya segala macam. Saya mikirnya sudah segitu aja terus gitu loh. Jadi bagaimana kombinasi antara Bang Jody tetap produktif dalam kehidupan, tetapi orientasinya sangat akhirat. Ini kan luar biasa tuh Bang. Insya Allah. Jadi poinnya adalah kalau saya hanya ngambil, saya suka ngambil ini sendiri ya Ustaz ya. Iya. Hidup ini kan seperti kita ke supermarket Ustaz. Kita pilih, ujungnya kasir nih. Oh unik gitu, baik. Ujungnya kasir dan bagaimana sebelum saya ke kasir ini saya masih dikasih kesempatan untuk milih-milih. Apakah milih saya makanan yang sekunder
atau makanan yang memang main course. Saya nggak pernah tahu sih amalan mana yang diterima. Cuman insya Allah dengan saya berbuat baik, dengan saya mencoba untuk bersodako dan sebagainya, poinnya saya pengen meninggalkan dunia ini, anak-anak saya tetap sehat, istri saya juga nyaman. Akhirnya 2019 saya putuskan untuk melepaskan semua riba saya, Ustaz. Ya Allah. 2019 saya jual rumah saya, aset saya semua segala macam. Saya pilih ngontrak dan di situ malah saya lebih nyaman. Dan alhamdulillah juga keluarga mendukung saya untuk melakukan hal itu. Baik, Bang Jody. Waktu hijrah itu sendiri atau sama Bang Edwin ini? Awalan saya sendiri dulu. Masya Allah. Bahkan yang luar biasa teman saya ini, waktu saya Win ini, dia bilang begini sama saya ingat betul gitu loh. Udah deh, nggak usah ngajarin gue. Ustadz lu kan YouTube, dia bilang gitu. Gitu ya? Iya, jadi dia itu kemarin itu saya lihat kayak karena merasa ada teguran keras yang dia sakit jantung, jadi mungkin hidayahnya itu langsung emang pengen istiqomah, tapi mungkin saya bilang kalau belajar agama itu jangan hanya lihat YouTube atau Google, mendingan cari guru yang benar, karena kita nggak tahu dari YouTube atau Google tujuannya untuk baik apa enggak. Kenapa nggak cari guru aja? Jadi akhirnya ngaji bersama nih? Iya, akhirnya kita sering ikut kajian, ikut apa. Kalau saya dulu belum kayak Jody, lebih nguji dia. Ini bener nggak sih orang hijrah? Setahun setengah saat Ana diuji sama dia, setahun lebih saya diuji. Jadi saya bilang, gua nggak percaya lu. Karena banyak orang yang hijrah karena sakit, karena nggak punya duit, karena apa? Terus ketika dia sudah dapat semuanya, dia lupa, dia kembali lagi ngejar dunia. Fungsi kontrol di situ, sebagai sahabat harus begitu, luar biasa memang. Insya Allah sedunia sesurga ini. Amin, ya mujibas sailin. Insya Allah, ya kan? Subhanallah, terima kasih Bang Jody ya. Sahabat Hikmah, luar biasa apa yang tadi telah kita dengar dari Bang Jody. Memang hijrah itu butuh totalitas dan butuh pengorbanan. Sampai sekarang pun Bang Jody terus dalam proses itu. Dan kita lihat misalnya tato juga berusaha dihapus ya Bang Jody. Ini sudah hilang. Oh, sudah hilang, Masya Allah. Sudah mulai hilang. Ini sudah hampir 2 tahun saya melakukan hapus tato ini. Ini udah hilang, Ustaz. Oh iya, bagus. Tapi di situ perjuangannya. Justru kita melihat kanan, kaki. Masya Allah. Tapi saya nggak bertato, Ustaz. Benar ini. Benar. Baik. Memang proses itu berarti terus tumbuh dan berjalan. Salah, Ustaz, iya. Semoga doakan saya istiqomah, Ustaz. Adalah keistiqomahan ketika dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Terima kasih Bang Jody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi 3 keistimewaan. Yang pertama adalah takjilut taubah. Dengan mengingat kematian akan membuat seseorang cepat bertobat setiap kali berbuat salah. Yang kedua adalah qanaatul qalbi. Mengingat kematian akan membuat kita berhati lapang dan menerima apapun yang Allah berikan. Sehingga kita bisa jauh dari sifat tamak dan selalu bersyukur atas apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ketiga adalah nas'atul ibadah, yang berarti dengan mengingat kematian akan membuat kita rajin beribadah dan beramal soleh. Lantas, bagaimana cara kita mengingat kematian? Sahabat Hikmah, ada beberapa cara mudah bagi kita untuk mengingat mati. Pertama adalah dengan bertakziah. Karena dengan membantu mengurus jenazah hingga mengantarkan ke pemakaman bisa menjadi pengingat dalam pikiran kita. Kedua adalah dengan merenungi kehidupan di alam kubur. Ingatlah bahwa kelak saat ajal menjemput, tidak ada lagi yang menemani, sekalipun itu pasangan atau keluarga yang paling kita sayangi. Ketiga adalah berziarah kubur. Ya, awal Islam ada, kegiatan ini memang dilarang karena kaum jahiliyah masih menyembah benda-benda, termasuk menyembah kuburan. Namun setelah iman sudah kokoh dan kuat, kemudian Nabi membolehkan berziarah kubur, semata-mata sebagai cara agar manusia mengingat tempatnya kembali. Sahabat Hikmah, mengingat kematian bukan membuat kita kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan, menorehkan prestasi atau berbuat yang bermanfaat bagi manusia. Justru membuat kita semakin bersemangat melakukan amal-amal kebaikan. Karena kita yakin, kita terus memupuk harapan bahwa Allah akan memberikan kita kebaikan yang sangat sempurna nanti di akhirat, yaitu surga dan keridhaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.